Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Risma. Hari ini, aku akan coba meng-highlight dan melengkapi beberapa poin penting dari bahasanku sebelumnya. Yang pertama, antropologi itu mempelajari manusia secara holistik. Nah, secara holistik itu apa sih? Artinya, mempelajari manusia bukan hanya dari sisi fisik atau ciri yang tampak, namun juga termasuk dari ciri yang tidak tampak seperti psikis, sosial, maupun budaya. Poin yang kedua, dalam antropologi kita akan mengenal dua ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah antropologi fisik, sedangkan ruang lingkup yang kedua adalah antropologi budaya. Antropologi fisik itu mempelajari manusia dari sisi perbedaan fisiknya, kayak misalkan warna kulit, jenis rambut, ataupun struktur tubuh, dan sebagainya. Sedangkan antropologi budaya itu mempelajari manusia dari hasil karya organ tubuhnya, baik itu yang berbentuk material maupun yang berbentuk non-material. Poin yang ketiga, kebudayaan itu sendiri adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, maupun hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dihasilkan melalui proses belajar. Berbicara tentang kebudayaan, artinya juga belajar tentang wujud kebudayaan maupun unsur kebudayaan. Kalau wujud kebudayaan sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada ide, yang kedua itu tindakan atau perilaku, dan yang ketiga itu artefak atau benda hasil karya manusia. Kemudian, melalui wujud kebudayaan ini, Kuncharaningrat, seorang antropolog ternama di Indonesia, itu membedah lagi menjadi 7 unsur kebudayaan. 7 unsur kebudayaan itu apa aja sih? Yang pertama, itu ada bahasa. Yang kedua, itu ada sistem pengetahuan atau kita nanti bakal lebih kenal dengan kearifan lokal. Yang ketiga, itu ada sistem organisasi sosial dan politik atau kekerabatan. Yang keempat, itu ada peralatan hidup atau teknologi. Yang kelima, itu ada sistem perekonomian. Yang keenam, ada kesenian. Dan yang ketujuh, ada sistem religi. Nah, kalau kita ngebedah lagi 7 unsur ini secara spesifik, kita akan ketemu sama ilmu pengetahuan lain yang lebih detail membahas setiap unsur tersebut, kayak yang udah aku sebutin di video sebelumnya. Contoh kalau salah satu di antropologi itu ada antropologi linguistik. Jadi kita mempelajari bahasa sebagai bagian dari kehidupan manusia kayak gitu ya. Poin yang keempat, perkembangan paradigma antropologi. Di video sebelumnya kan aku sempat bilang, antropologi itu mempelajari manusia, tapi lebih menekankan kan manusia itu sebagai subjek dibandingkan sebagai objek kayak gitu. Nah, apa sih maksud pembicaraanku sebelumnya itu? Jadi, yang aku pengen sampein adalah sama seperti halnya ilmu pengetahuan pada umumnya, terjadi banyak perubahan dalam beberapa fase perkembangan antropologi. Sehingga pasang surut teori maupun pemikiran dalam antropologi itu juga menjadi hal yang lumrah atau biasa. Melalui pasang surut ini, terlahir juga banyak perubahan dalam pemahaman antropologi. Misalnya, dari menempatkan manusia sebagai objek menjadi manusia sebagai subjek. Dari pandangan manusia sebagai produk budaya menjadi manusia sebagai pembentuk sebuah budaya. Dari anggapan budaya yang bersifat statis menjadi anggapan budaya yang bersifat dinamis. Dari pendekatan etik yang berfokus pada konsep dan teori menjadi pendekatan emik yang berfokus pada kondisi empirik dan sudut pandang masyarakat yang dikaji. Poin yang kelima, kebudayaan juga erat hubungannya dengan peradaban. Apa sih yang dimaksud dengan peradaban? Peradaban merujuk kepada pengertian kebudayaan yang telah mencapai tahapan tertinggi dalam kehidupan manusia. Jadi, setiap bangsa yang telah mencapai masa kejayaannya, meskipun telah musnah, biasanya akan tetap disebut sebagai sebuah peradaban. Misalnya, sejarah peradaban Mesir, sejarah peradaban Arab, dan sebagainya.
Nah, melalui 5 poin besar tadi, harapannya semoga bisa lebih memperjelas gambaran kepada teman-teman tentang apa sih antropologi itu dan mengapa antropologi itu menjadi penting untuk dipelajari meski kita berada dalam disiplin ilmu yang berbeda. Kira-kira sekian sih yang bisa aku sampaikan. Harapannya semoga bisa sama-sama jadi sebuah ilmu baik bagi aku maupun bagi teman-teman. Dan aku mohon dukungannya agar channelku bisa berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini. Buat teman-teman yang pengen diskusi, kolom komentar selalu terbuka. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. See you on the next video. Dadah!